Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di dalam video kali ini kita akan mencoba mengulas suatu hal atau suatu materi yang sebenarnya ada kaitannya dengan diri kita, tapi kita mencoba untuk menteladani dari sejarah-sejarah yang diberikan oleh para pendahulu kita, terutama sejarah yang ada kaitannya dengan Rasulullah, teman-teman. Bahwa ketika kita hidup di dunia ini kan kita memiliki suatu kebutuhan, dan kebutuhan itu tidak akan lepas dari yang namanya materi. Benar, kita disuruh untuk beribadah, kita disuruh untuk fokus kepada pengabdian kita kepada Tuhan. Akan tetapi di dalam era modern seperti ini, beribadah saja kan tidak cukup. Pasti ada hal-hal tertentu yang akan kita lakukan untuk mengejar suatu materi. Atau misalnya dalam hal ini adalah uang, dalam hal ini ada kerezekian, kejayaan, kehormatan. Walaupun pada endingnya nanti Allah sendiri yang akan menunjukkan, oh kamu tidak layak di sini, oh kamu seharusnya begini. Itu nanti ada cara-cara dari Allah sendiri yang akan menunjukkan, mengarahkan bahwa arahmu akan ke sini atau ke sana. Itu teman-teman. Bahkan para ustadz-ustadz yang nyuwun sewu, yang kadang itu berceramah, ngalor ngidul, berbicara, kejarlah dunia. Mereka kejarlah akhirat. Mereka sendiri masih menerima bisaroh dari para orang yang diceramai. Nah, itu kan suatu hal yang mungkin berkebalikan. Tapi apakah boleh? Ya monggo, itu sah-sah saja. Akan tetapi jika masih menerima seperti itu, mari motivasinya itu ya mengejar dunia, ya mengejar akhirat. Kedua-duanya dikejar. Karena apa? Robbana atina fid dunya hasanah. Di sana ada fid dunya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di situ ada akhirat. Kedua-duanya dikejar, bukan selalu membahas tentang akhirat, teman-teman. Walaupun nanti ketika kita mengejar akhirat, dunia itu akan mengikuti. Itu ada dalam Al-Quran seperti itu. Terus di sini ada suatu fakta sejarah bahwa ada suatu pertanyaan begini, teman-teman. Pernahkah Nabi Muhammad itu miskin? Nah, ini adalah suatu pertanyaan. Pernah, Nabi Muhammad itu pernah miskin, tapi hanya sebentar. Dan yang selainnya itu Nabi Muhammad itu lebih lama memiliki suatu kekayaan daripada kemiskinan tersebut. Ini terbukti dari suatu sejarah bahwa Nabi Muhammad itu sudah melakukan perdagangan ekspor impor sejak usia 12 tahun. Dan menjadi pengusaha selama 25 tahun. Ini kan suatu indikasi bahwa Nabi Muhammad itu mengajarkan di dalam perdagangan atau transaksi. Nah, setelah itu ia berdagang ke luar negeri itu setidaknya 18 kali, menjangkau zaman Syria, Busra, Irak, Jordania, Bahrain. Terus ia menyerahkan puluhan unta muda untuk mas kawin, dan itu setara dengan ratusan juta rupiah. Mas kawin ratusan juta. Ini juga menjadi suatu tanda tanya. Apakah benar kalau pembelokan-pembelokan sejarah bahwa Nabi itu orang yang sederhana, orang yang miskin? Apakah benar? Kan gitu. Terus ia memiliki banyak unta perah, dan 20 untanya pernah dirampas oleh Uyainah dan Hisen. Terus ia memiliki unta pilihan Al-Qaswah dan keledai pilihan untuk memudahkan perjalanan dan perjuangan. Kalau orang sekarang misalnya punya 20 ekor sapi. Kalau di Indonesia misalnya satu sapinya harganya 20 juta. 20 kali 20 juta kira-kira berapa?
20 kali 20 berapa? 200. Bukan, 400, setengah miliar kan gitu. Padahal unta itu harganya tidak 20, teman-teman. Bisa lebih kan gitu. Terus ia berlaku sederhana, makanya ia memiliki makanan, pakaian, dan alas tidur yang ala kadarnya. Nah, itu adalah suatu sikap, bukan mental, teman-teman. Dan rata-rata sahabat Nabi itu memiliki kekayaan yang luar biasa di dalam berbagai sejarah atau di dalam berbagai ulasan buku manapun, itu rata-rata mereka itu kaya. Akan tetapi mereka memilih hidup sederhana dan berlomba untuk mendermakan sebagian dari harta mereka ke berbagai tempat seperti itu. Terus adakah sahabat Nabi yang tidak kaya? Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Di antara 4 sahabat terdekat Nabi, ternyata hanya Ali bin Abi Thalib yang tidak kaya. Ali. Umar bin Khattab mewariskan 70.000 properti senilai triliunan rupiah. Bahkan kekayaannya kan kalau berbilang triliunan sampai sekarang pun masih sangat luar biasa kan gitu. Terus Utsman bin Affan mewariskan properti sepanjang wilayah Aris Khaybar senilai triliunan rupiah. Bahkan ada barang tinggalannya siapa? Utsman atau Umar? Kayaknya Utsman itu yang sampai sekarang kan menjadi ladang jariah beliau, yang sampai sekarang itu masih ada dan menghasilkan uang miliaran bahkan triliunan kan gitu. Terus bagaimana dengan sahabat yang lain? Nabi dijamin masuk surga. Ternyata hampir semua sahabatnya itu kaya. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Meski sering bersedekah besar-besaran, Abdurrahman bin Auf meski masih mewariskan harta triliunan rupiah. Ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Bagaimana dengan istri kesayangan Nabi, Siti Khadijah? Ternyata ia lebih kaya dari Nabi. Nah, biasanya kan gini, kalau kita melihat di circle modern seperti ini, orang itu cenderungnya itu kan akan berkumpul orang yang memiliki kesetaraan. Biasanya orang kaya akan berkumpul dengan orang kaya, orang miskin berkumpul dengan orang miskin, orang tengahan akan berkumpul dengan orang tengahan. Maka di dalam hal ini itu kita sebenarnya sudah bisa melihat bahwa kekayaan yang luar biasa ini yang dimiliki oleh para sahabat pastinya juga dimiliki oleh Nabi. Seperti itu. Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para pedagang. Mereka adalah orang-orang kaya. Nah, para pedagang cenderung ngapain mereka berdagang kalau tidak kaya kan, seperti itu. Terus pimpinan Wali Songo juga Maulana Mahribi adalah orang yang kaya. Pendiri NU Muhammadiyah adalah orang yang kaya. Terus Serikat Dagang Islam yang turut memperjuangkan kemerdekaan negeri Indonesia juga masuk dalam kategori kumpulan orang-orang yang kaya. Maka inilah sesuatu yang sebenarnya perlu kita pelajari bersama, teman-teman. Bagaimana kita untuk menggapai kekayaan tersebut. Walaupun dalam kondisi saat ini kita masih memiliki keterbatasan, mungkin secara finansial, mungkin secara effort, mungkin secara kesempatan, kita belum bisa mendapatkan apa yang disebut dengan nilai kekayaan tersebut. Tapi langkah demi langkah yang kita lakukan itu sejatinya itu harus mengarah kepada hal-hal tersebut. Maka salah satu cara untuk meneladani Nabi Muhammad adalah untuk menjadi orang yang kaya dan bersedekah. Kita mencoba untuk meneladani beliau, terus kita mencoba untuk menjadi pribadi yang sederhana. Beda loh teman-teman, ketika kita tidak mampu dan ketika kita bersikap sederhana itu beda. Makanya
marilah kita untuk memperjuangkan ke arah hal tersebut. Sebenarnya setiap manusia itu memiliki kesempatan, teman-teman. Hanya saja kita itu kurang konsisten dalam menjalankan. Ketika ada kesempatan untuk melakukan A, melakukan B, melakukan C, terkadang kita kesempatan itu kita lewatkan. Itu saja yang menjadi suatu problem di dalam keseharian kita, di dalam perjalanan kita. Kalau kita melakukan suatu hal secara spesifik, ulet, dan dilakukan secara kontinu, insya Allah lah di situ nanti ada kesempatan. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin itu adalah suatu informasi atau sedikit sejarah tentang Nabi Muhammad, teman-teman. Yang bisa kita lihat bahwa Nabi Muhammad sendiri adalah orang yang luar biasa. Makanya kita juga harus menjadi penerusnya. Karena apa? Karena di dalam Islam itu kan ada rukun Islam. Dan rukun Islam itu ada yang namanya syahadat. Orang yang bersyahadat, oke lah, orang yang bersyahadat tidak membawa apa-apa. Orang yang sholat ini membutuhkan apa? Orang sholat itu membutuhkan tempat ibadah, membutuhkan pakaian untuk ibadah. Kan seperti itu. Terus yang berikutnya adalah zakat. Zakat, teman-teman. Zakat, kalau kita tidak memiliki apa-apa, apa yang bisa kita zakatkan? Terus berikutnya adalah puasa. Ketika kita menjadi orang kaya, baru kita akan menjalankan apa yang namanya puasa, mencoba menahan diri. Artinya apa? Setelah kita memiliki kemampuan untuk membayar zakat, baru kita masuk ke dalam bersikap adil, berderma, dan lain sebagainya. Itu menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Dan yang paling penting itu yang kelima. Yang kelima itu ada yang namanya ibadah haji. Ibadah haji kalau di Indonesia kan bukan suatu hal yang murah, karena kita harus naik pesawat dan lain sebagainya. Inilah yang mungkin bisa menjadi dorongan kita kenapa kita harus mengikuti teladan Nabi tersebut. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.